ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Baik. Jangan dilebihkan harokat ya. Kalau antum ikhfa itu paling banyak 2 harokat. Aknantum jangan lebih 3 itu gaya-gaya orang-orang baca dengan nada-nada. Akhirnya karena ikuti nadanya dia lebihkan di. Terus kalau ditahan di atas tasdid anna sama 2 harokat juga, jangan terlalu panjang sampai 3 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ini ayat yang ke 235 dari surah Al-Baqarah. Masih terkait dengan ayat sebelumnya, perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Di ayat ini diterangkan tentang hukum ta'rid di dalam menikahinya. Dikatakan dalam ayat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala junaka 'alaikum fima arradtum bihi min khitabatin nisa, dan tidak ada dosa atas kalian fima arradtum bihi, pada apa yang kalian ucapkan berupa ta'rid. Ta'rid itu bukan bahasa tegas, tapi dengan kata sindiran atau kata kinaya. Min khitabatin nisa, dalam meminang perempuan, au aknantum fi anfusikum, atau tidak ada masalah juga apa yang kalian sembunyikan di dalam diri-diri kalian. Alimallahu annakum satadkurunahunna,
Allah mengetahui bahwa kalian akan menyebut-nyebut mereka, walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Akan tetapi janganlah kalian mengadakan perjanjian menikah secara rahasia. Ini sirran akan datang tafsirannya. Illa an taqulu qawlan ma'rufa. Kecuali kalau kalian berucap kepada para perempuan itu dengan ucapan yang ma'ruf. Wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Dan jangan kalian berazam menetapkan hati untuk akad nikah hingga kitab sampai ke masanya. Maksudnya hingga selesai iddahnya. Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Dan ketahuilah sungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati kalian. Maka takutlah kalian kepadanya. Wa'lamu anna Allah ghafurun halim. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Ghafur, Maha Pengampun, lagi Maha Halim. Maha Halim. Baik. Jadi inti dari ayat ini penyebutan hukum. Kalau ada perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, itu boleh untuk dinikahi setelah lepas iddahnya. Karena hukum ini ada, tentunya bisa saja seorang itu ketika ada perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, dia punya niatan atau punya keinginan untuk menikahi perempuan tersebut. Maka diterangkan bahwa tidak ada dosa atas kalian kalau kalian menyampaikannya dalam bentuk ta'rid, kata sindiran, bukan terang-terangan. Dan juga tidak ada dosa kalau hal tersebut kalian sembunyikan di dalam diri-diri kalian. Allah mengetahui bahwa kalian akan mengingat mereka. Maksudnya di antara kalian ada yang seperti itu. Akan tetapi jangan kalian menjanjikan menikahi kecuali dengan ucapan yang ma'ruf. Itulah tadi dengan ta'rid. Kemudian diingatkan bahwa akad nikah itu hukumnya tegas, tidak boleh dilangsungkan di masa iddah. Akad nikah syah setelah masa iddah berlalu. Kemudian Allah ingatkan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati-hati kalian. Maka berhati-hatilah kalian. Dan Allah juga mengingatkan bahwa dirinya Maha Pengampun lagi Maha Halim. Baik. Ini kandungan global dari makna ayat yang agung ini. Baik, dikatakan di awal ayat wala junaha alaikum. La junaha sudah pernah berlalu pembahasannya, artinya tidak ada dosa atas kalian. Alaikum ini pembicaraan ditujukan kepada seluruh manusia. Tidak ada dosa atas kalian. Maksudnya ini hal yang tidak ada masalah kalau dilakukan. Hal yang diperbolehkan. Apa yang diperbolehkan itu ada dua di sini. Yang pertama, fima aradtum bihi min khitabatin nisa. Apa yang kalian ta'rid dengannya? Apa yang kalian ta'rid dengannya dalam meminang perempuan. Jadi orang meminang itu ada dua bahasa dipakai. Ada bahasa yang tasrih, tegas, jelas.
Iya. Misalnya saya ingin menikahinya, atau terimalah lamaran saya, atau nanti setelah selesai iddahmu menikahlah denganku. Nah, itu tegas, jelas. Itu dilarang. Jelas ya? Di sini yang dibolehkan cuma ta'rid saja. Kata mirip seperti singgungan, dia menyinggung. Ya, dipahami tetapi bukan terang-terangan. Ya. Misalnya dia berkata, saya perlu kepada perempuan yang semisal dengan engkau, atau engkau adalah perempuan yang banyak orang yang tertarik untuk menikahimu, atau dia berkata apabila lepas iddahmu mungkin saya ada keperluan, atau yang semisal dengan itu. Itu disebut dengan ta'rid. Ya, atau disebut juga dengan nama talwih. Talwih artinya dia sampaikan dengan bahasa yang dipahami maksud dia, tapi tidak terang-terangan. Tidak terang-terangan dia mengucapkannya. Iya. Dan hal yang seperti ini dibolehkan. Yang seperti ini tidak, seperti ini dibolehkan. Baik. Dan banyak ya kalimat-kalimat disebutkan oleh ahli tafsir yang semisal dengan ini. Fima aradtum bihi min khitabatin nisa. Khitbah itu artinya pelamaran, melamar perempuan. Iya. Dia meminta perempuan supaya mau menjadi istrinya, itu khitbah namanya. Kalau khutbah di domba kha-nya itu maknanya lain lagi. Kalau khutbah seperti khutbah Jumat itu, orang berbicara mengandung dzikir, peringatan, nah itu disebut khutbah, walaupun bukan di mimbar Jumat. Jelas ya? Tapi kalau khitbah itu artinya dia meminta perempuan itu supaya menjadi istrinya. Baik. Min khidbatin nisa, an-nisa di sini pakai alif lam ya. Maksudnya an-nisa ya perempuan-perempuan sebelum ya, yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Yang ditinggal mati oleh suaminya. Dan ini hukum khusus terkait dengan perempuan yang ditinggal mati oleh siapa? Oleh suaminya. Iya. Nah, ini yang kalau dilamar dalam bentuk ta'rid atau talwih, sekedar kata singgungan, itu enggak ada masalah. Jelasnya enggak boleh tasrih. Iya. Kalau rincian terkait dengan perempuan yang di masa iddah, perempuan yang di masa iddah itu terbagi 3 dalam hal terang-terangan dan menyinggung terkait dengan pernikahan. Yang pertama ada yang haram untuk ditasrih, haram untuk dilamar, tidak dengan disindir, tidak pula dengan terang-terangan. Tidak dengan sindiran dan tidak pula dengan terang-terangan. Ini terkait dengan siapa ini? Perempuan yang ditalak masih di masa iddahnya. Ya, kalau perempuan ditalak masih di masa iddah, talak 1, talak 2, di masa iddah, nah itu tidak boleh ada yang melamarnya, walaupun dia sindir. Ya, kalau lepas iddahmu saya mau melamarmu, itu haram hukumnya. Sebab perempuan yang di masa iddah ditalak oleh suaminya dan dia di masa iddah, si perempuan ini statusnya masih istri. Statusnya masih apa? Masih istri. Karena itu dikatakan di ayat yang sudah kita kaji, wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna
suami-suami mereka itu lebih berhak untuk merujuk mereka. Jadi masih disebut suami-suami mereka padahal sudah ditalak. Ini kalau talak 1 dan talak apa? Talak 2. Jadi haram untuk dilamar, tidak tasri, tidak pula apa? Tidak pula ta'rid atau talmih. Yang kedua, ada jenis dari perempuan di masa iddah boleh untuk dilamar. Boleh terang-terangan, boleh talmih. Ini kalau perempuan ini sudah lepas dari apa? Sudah lepas dari iddahnya. Ya, apa namanya, perempuan yang ditalak bain misalnya, sudah talak lepas. Dia di masa iddah tapi sudah talak bain, dia sudah talak 3. Jelas ya? Itu enggak ada masalah. Atau perempuan ini dia ditalak karena sebab li'an misalnya. Sudah terjadi li'an dengan suaminya. Atau dia kena talaknya dengan fasakh misalnya. Atau dia karena khulu atau yang semisal dengan itu, maka itu enggak ada masalah. Sebab ini sudah dianggap putus dari suami. Makanya boleh dinyatakan pelamaran terang-terangan maupun secara apa? Secara sindiran. Iya. Tapi ini terkait dengan bicara mau menikahi. Adapun menikahinya akan datangnya ayat. Tidak boleh menikah dengan perempuan yang masih berada di masa iddahnya sampai iddahnya lepas. Iya. Kemudian yang ketiga, ini yang dibahas di ayat ini. Hanya boleh dita'rid, tidak boleh di apa? Ditasrih. Yaitu perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Jadi kalau ini dinikahi, boleh disinggung saja. Kata singgungan. Iya. Tapi tidak boleh terang-terangan. Baik. Kemudian dikatakan, au aknantum fi anfusikum. Au aknantum fi anfusikum. Atau apa yang kalian sembunyikan di dalam diri-diri kalian. Aknamtum maksudnya admartum. Apa yang kalian simpan di hati kalian, apa yang kalian tidak tampakkan di dalam diri-diri kalian. Iya. Baik. Jadi orang itu kalau dia punya keinginan menikahi perempuan itu biasa, wajar. Jelas ya? Jangan dimasukkan ke dalam hal-hal yang kadang tidak ada kaitannya. Disebutkan oleh Al-Baghawi bahwa Sakinah bintu Handhalah begitu dia sudah ditalak suaminya talak bain tapi masih di masa iddah, ketika dia di kondisi ini kayaknya di kisahnya ditinggal mati oleh suaminya, maka dia didatangi oleh Muhammad bin Ali Al-Baqir Abu Ja'far rahimahullah di masa iddahnya. Maka dia berkata, "Wahai bintu Handhalah, saya adalah orang yang kamu ketahui kekerabatanku terhadap Rasulullah, dan kau ketahui bagaimana hak kakekku Ali bin Abi Thalib dan bagaimana saya dalam Islam." Ini kan bahasa apa? Ini apa ini? Tasri atau ta'rid? Hah? Ini terang-terangan atau menyindir? Ini sindiran, singgungan. Ya. Maka perempuan ini langsung paham. Ya, Sakinah berkata, "Kamu melamar saya dan saya masih di masa iddah?" Langsung dia berkata begitu. Itu tidak layak bagi kamu, padahal kamu adalah orang yang diambil ilmu darimu. Nah, ini menghubungkan sesuatu tidak ada hubungannya. Jelas ya? Menghubungkan sesuatu tidak ada hubungannya. Kadang-kadang orang-orang seperti itu di bahasan, kadang dibicarai sesuatu, lain pembicaraan, lain yang dia pahami. Jelas ya? Dan ini banyak-banyak terjadi pada perempuan. Ya. Saya tidak menyinggung semua perempuan ya, tapi saya bilang banyak-banyak yang terjadi. Jangan sampai ada yang tersinggung. Baik. Kata Abu Ja'far Ali Al-Baqir rahimahullah, saya hanya memberitahu kamu saya ada kekerabatan dengan Nabi. Ya.
Jangankan saya, Nabi saya, kata Abu Ja'far, ketika Ummu Salamah ditinggal mati oleh suaminya Abu Salamah, maka Nabi SAW masuk dan menyebutkan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, jelas ya. Dan waktu itu beliau bersandar di atas bersandar di atas tikar waktu berbicara, ya, dan beliau bertumpu di atas tikar sampai membekas di tangannya untuk bicara itu. Jelas ya. Jadi itu biasa, tabiat pada manusia, terjadi pada Rasulullah, terjadi pada orang-orang salih. Jelas ya. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan masalah hal-hal yang terkait dengan ilmu, kesalehan dan seterusnya. Ini perkara berjalan di tengah manusia lumrah, karena itu dibolehkan. Karena itu hukumnya apa? Dibolehkan. Kemudian dikatakan pada kelanjutan ayat, alimallahu annakum satadkurunahunna. Ya. Allah mengetahui bahwa kalian akan mengingat mereka, menyebut-nyebut mereka. Ya. Jadi itu biasa ya, orang kalau mau ada perempuan misalnya yang ditinggal mati suaminya, ya, terus dia tertarik untuk menikahinya, mungkin dia bercerita kepada bapaknya, dia bercerita kepada saudaranya, dia bercerita kepada kawannya, kan begitu? Ya, yang seperti itu kadang terjadi. Dia cerita bahwa saya nanti mau menikahi si fulana misalnya. Nah, hal yang seperti itu terjadi ya di tengah manusia. Allah menjelaskan bahwa Allah Maha tahu kalian akan mengingat mereka. Tapi ingat, walakin la tuwa'iduhunna sirran. Akan tetapi jangan kalian menjanjikan kepada mereka sirran, secara rahasia. Bisa dibahasakan secara rahasia dan bisa dikatakan jangan kalian menjanjikan rahasia kepada mereka. Itu dalam penerjemahannya bisa begini dan bisa begitu. Tergantung penafsiran ayatnya. Sirran di sini di kalangan ahli tafsir ada yang menafsirkannya dia bermakna hubungan suami istri, dan ada yang menafsirkannya zina. Ya. Ya, maksudnya di sini bukan terjadi perzinahan benaran, tetapi itu kinayah atau bahasa lainnya seperti yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, dia menjanjikan untuk menikahi. Menjanjikan untuk menikahi. Iya. Jadi ini arahan dari penafsiran-penafsiran para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Jelas ya? Jadi jangan menjanjikan kepada mereka suatu pernikahan. Jangan menjanjikan kepada mereka suatu pernikahan. Jadi sirran itu masuk di dalam salah satu penamaan dari penamaan apa? Penamaan nikah. Apakah diartikan hubungan suami istri atau apa yang tersembunyi antara laki-laki dan perempuan. Makanya disebut sir. Ya. Dan penafsiran yang kedua, ada yang menafsirkan sirran ya bermakna secara rahasia. Sirran bermakna tidak terang-terangan. Tidak terang-terangan. Artinya dia menjanjikan dengan janji rahasia antara mereka saja bahwa dia akan apa? Dia akan menikahi. Nah, ini semuanya dilarang. Apa yang datang dalam bentuk tasrih semuanya dilarang. Baik. Karena itu diperkecualikan illa an taqulu qawlan ma'rufa. Kecuali kalau kalian berucap ucapan yang ma'ruf. Nah, ucapan yang ma'ruf itu tadi yang sudah diterangkan di awal ayat. Ya. Tidak apa-apa kalau ta'rid. Jelas ya? Jadi kalau sifatnya dari ucapan yang ma'ruf ya dengan bentuk ta'rid hanya sekedar menyinggung saja, maka itu tidak ada masalah. Tidak dipermasalahkan. Baik. Kemudian setelah itu dikatakan wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Dan jangan kalian berazam melakukan akad nikah sampai kitab itu tiba di masanya. Ya, kitab ketentuan.
Kitab itu artinya apa? Ketentuan. Jadi iddah itu ada ketentuannya. Sudah berlalu perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, iddahnya berapa lama? Berapa lama? Bagaimana caranya antum baca nggak ayat ini? Coba baca ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya disebutkan berapa? Arba'ata ashhurin wa asyara, 4 bulan dan 10 malam. Itu iddahnya, 4 bulan dan 10 malam. Itu contoh ya untuk perempuan yang tinggal mati suaminya. Kalau perempuan yang ditalak, iya. Perempuan yang ditalak itu iddahnya sampai datang masa haidnya atau sudah berlalu haidnya. Baik, kalau perempuan yang sedang hamil, iddahnya sampai apa? Sampai melahirkan. Iddahnya sampai melahirkan. Baik. Jadi seperti itu. Ada jenis-jenis iddah. Nah itu waktu di iddah itu ketetapan namanya. Ajalahu, waktunya, masanya. Jadi ketetapan sudah tiba di waktunya. Kalau bahasa lainnya sampai iddahnya selesai. Itu bahasa lainnya. Cuman di sini dibahasakan dengan bahasa kitab tiba ke waktunya, ya. Karena iddah ini kewajiban, dibahasakan kewajiban. Dan diterangkan bahwa iddah ada waktunya. Ada waktunya. Nah, ini pembahasannya dalam Al-Quran untuk menghormati hukum-hukum seputar iddah. Jelas ya? Karena itu kalau ada yang melakukan akad nikah dan dia tidak memperhatikan hukum-hukum seputar iddah, maka itu namanya dia menelantarkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di masalah pernikahan ini. Wala ta'zimu, jangan kalian mengazam, berniat, menetapkan hati uqdatan nikah, melakukan akad nikah sampai iddah selesai. Dan ini ayat dipakai dalil oleh para ulama bahwa akad yang terjadi di masa iddah itu adalah akad yang batil, tidak syah. Jadi kalau ada yang nikah dengan perempuan dan perempuan ini sedang hamil, maka itu akadnya tidak syah. Akadnya tidak syah. Atau ada yang akad dengan perempuan dan perempuan ini masih di masa iddahnya, maka akad nikahnya tidak syah. Iya. Baik. Kemudian diingatkan di akhir ayat, wa'lamu anna Allaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Iya, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang ada pada diri kalian. Apa yang ada di dalam hati kalian, yang terselip di dalam rongga-rongga hati kalian, atau yang terlintas di relung hati-hati kalian, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Iya. Ya kalau Allah Maha mengetahuinya, fahdharu, hati-hati kalian. Hati-hati kalian. Jadi boleh saja dia berucap saya begini dan begini dengan lisannya, tapi di hatinya disembunyikan hal yang lain. Ya Allah Maha tahu apa yang ada di hati kalian. Wa'lamu anna Allaha ghafurur rahim. Dan ketahuilah sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Rahim. Wa'lamu anna Allaha ghafurun halim. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Halim. Ya. Halim ini itu dari Asmaul Husna, disebut dalam Al-Quran 11 kali. Di dalam Al-Quran disebut 11 kali. Dan Halim artinya secara bahasa bisa bermakna tidak tergesa-gesa dan bisa bermakna memiliki akal pertimbangan yang panjang di dalam menilai. Iya.
Dan maknanya seperti yang disebut oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, wa huwal halimu fala yu'ajilu abdahu biuqubatin liyatuba minal isyani. Dialah Allah al-halim. Karena itu dia tidak mempersegera siksaan kepada hambanya, supaya hambanya bertobat dari kemaksiatannya. Ya. Karena itulah kata Ibnu Jarir, halim artinya yang memiliki sifat teliti, tidak tergesa-gesa, dan tidak menyegerakan siksaan kepada hamba-hambanya supaya segera bertobat. Iya, supaya segera bertobat. Baik. Dan di antara hal penafsiran yang bagus tentang Al-Halim, ya, adalah apa yang disebut oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau, Halim, ya, Allah melihat hamba-hambanya, sebagiannya kafir terhadapnya dan bermaksiat kepadanya, bersamaan dengan itu dia Halim, mengakhirkan, memberi waktu luang, ya, memberi kesempatan, tidak menyegerakan siksaan kepada mereka. Dan sebagian dari mereka ditutup aibnya dan diampuni. Ditutup aibnya dan diampuni. Baik. Jadi itu nama Al-Halim. Baik. Jadi ini peringatan ya, bahwa kadang ada orang-orang yang melakukan dari hal-hal yang keliru, diingatkan, diancam. Jangan dia merasa, oh saya masih mendapat nikmat, dapat kesempatan. Semua itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala Halim. Maha Halim. Ya. Hamba itu diberi kesempatan untuk bertobat, tidak disegerakan siksaan untuknya supaya dia bertobat. Baik, selesai dari penafsiran ayat ini, kita simpulkan dari ayat beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, bolehnya ta'rid menggunakan kata sindiran atau kata singgungan dalam melamar perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Yang kedua, terdapat haramnya terang-terangan di dalam melamar perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian yang ketiga, terdapat bahwa seorang itu boleh menyembunyikan di dalam hatinya akan melamar seorang perempuan. Sepanjang itu di dalam hatinya nggak ada masalah. Jelas ya? Baik. Sepanjang itu dalam hatinya, itu nggak ada masalah. Itu dari perkara tabiat pada manusia, biasa terjadi pada manusia. Yang tidak biasa itu kalau terlalu banyak ada di dalam hatinya dan yang dia pikir itu saja. Itu yang tidak biasa. Jelas ya? Tapi kalau suatu terlintas disembunyikan, itu biasa dengan manusia. Baik. Kemudian terdapat bahwa seorang itu boleh saja dia sebut kepada orang lain bahwa dia akan melamar seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Disebut namanya, itu nggak ada masalah sepanjang dia tidak mengucapkan itu kepada si perempuan tersebut. Iya. Dan terdapat di dalam ayat ketegasannya, tidak boleh dia menjanjikan menikahi. Iya. Ya, kalau dia berkata nanti kalau sudah selesai iddahmu saya akan menikahimu, itu terang-terangan ya mau menikahi, itu tidak boleh. Tapi kalau dia bilang setelah selesai iddahmu saya ada keperluan, itu bahasa singgungan namanya, itu nggak ada masalah. Baik. Dan terdapat bahwa seorang kalau menggunakan kata singgungan itu dihitung sebagai qaulun ma'ruf, ucapan yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya sesuatu yang dianggap baik secara urf. Berjalan di tengah manusia itu hal yang biasa, tidak ada masalah. Dan terdapat di dalam ayat juga haramnya melakukan akad nikah di masa iddah. Haramnya melakukan akad nikah di masa iddah. Iya. Dan terdapat bahwa ayat ini, dari ayat kita pahami
Bahwa pembahasan masalah iddah ini perkara yang sangat diperhatikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disinggung dengan bahasa-bahasa perhatian, disebut Alkitab, ketentuan yang tetap. Ya, disebutkan ajal ya. Disebut masa berakhir ya. Dan harus dipatuhi, diberi peringatan. Diberi peringatan. Dan terdapat luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang berada di dalam diri-diri makhluk. Dan terdapat juga di dalam ayat uslub dari Al-Qur'an agar seorang itu berhati-hati. Ya, hidup ini harus diambil al-hadar, berhati-hati. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa yuhadzirukumullahu nafsah. Dan Allah memperingatkan kalian terhadap dirinya. Dan itu bentuk dari hadar. Karena itu kehati-hatian, jangan sampai dia jatuh di dalam hal yang dibenci oleh Allah. Dia berhati-hati, jangan sampai dia jatuh di dalam perkara yang bisa membinasakannya. Itu adalah hal yang diperlukan di dalam kehidupan. Iya. Dan terdapat bagaimana keindahan Al-Quran ini. Al-Quran itu membawa untuk seorang itu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terdapat di akhir ayat penetapan dua nama dari Asmaul Husna, nama Al-Ghafur dan nama Al-Halim. Dan pada dua nama ini terdapat dua sifat, sifat Al-Ghufran dan sifat Al-Hilm. Semuanya kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Ya wallahu ta'ala alam.